Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balso Kasrul Yadi sebagai moderator kelompok 3. Adapun materi yang kami bahas adalah keterampilan dasar mengajar, membuka, menutup, bertanya dasar, bertanya lanjut, menjelaskan. Adapun anggota kelompok kami yaitu Alif Sulham Yuga, Andi Sri Rahayu Lestari, Fasiha Nurul Imani, Sulastri Rahayu, dan Fitriani. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman-teman kelompok saya untuk membaca materi. Pada umumnya, saat proses pembelajaran berlangsung, guru dituntut untuk memiliki sejumlah keterampilan dalam mengajar peserta didiknya, seperti keterampilan membuka pembelajaran, terampil menutup pelajaran, terampil menjelaskan, terampil variasi gaya mengajar, terampil bertanya dalam memberi penguatan, dan terampil membimbing diskusi kelompok kecil. Semua keterampilan itu harus bisa dilakukan oleh seorang guru di dalam kegiatan belajar mengajar sehari-harinya, tentunya sesuai dengan prosedur minimal standar proses yang telah ditetapkan, atau bahkan akan lebih baik bila guru berkreativitas dan berinovasi lebih sesuai tuntutan perkembangan zaman. Pengertian keterampilan dalam membuka dan menutup pembelajaran. Keterampilan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi peserta didik agar minat dan perhatiannya terpusat pada apa yang akan dipelajarinya. Pada saat ini, tenaga pendidik mengemukakan tujuan yang dicapai, menarik perhatian peserta didik, memberi acuan, dan membuat kaitan antara materi yang telah dikuasai oleh peserta didik dengan bahan yang akan dipelajarinya. Keterampilan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Usaha menutup pelajaran tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. Tujuan membuka dan menutup pembelajaran. Tujuan membuka pembelajaran yang pertama itu untuk membantu mempersiapkan diri agar sejak semula sudah dapat membayangkan pelajaran yang akan dipelajari. Yang kedua, menimbulkan minat dan perhatian peserta didik pada apa yang akan dipelajari. Yang ketiga, membantu peserta didik untuk mengetahui batas-batas tugas yang akan dikerjakan. Yang keempat, membantu peserta didik untuk mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang telah dikuasainya dengan hal-hal baru yang akan dipelajari atau yang belum dipelajari atau yang belum dikenalnya. Sedangkan tujuan keterampilan menutup pelajaran antara lain yang pertama yaitu mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam mempelajari materi pelajaran. Yang kedua, mengetahui tingkat keberhasilan tenaga pendidik dalam pembelajaran. Adapun manfaat keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Manfaat keterampilan membuka dan menutup pembelajaran dalam pembelajaran mempunyai pengaruh terhadap proses dari hasil belajar, antara lain yang pertama, timbulnya perhatian dan motivasi siswa untuk menghadapi tugas-tugas yang akan dikerjakan. Yang kedua, siswa mengetahui dengan pasti batas-batas tugas yang akan dikerjakan. Yang ketiga, siswa mampu mempunyai gambaran yang jelas tentang pendekatan-pendekatan yang mungkin diambil dalam mempelajari bagian-bagian dari suatu mata pelajaran. Yang keempat, siswa mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang telah dikuasainya dengan hal-hal yang baru yang akan dipelajari atau yang masih asing baginya. Yang kelima, siswa dapat menggabungkan fakta-fakta, keterampilan-keterampilan atau konsep-konsep yang tercakup dalam suatu peristiwa. Yang keenam, siswa dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam mempelajari pelajaran itu, sedangkan guru dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam mengajar. Prinsip-prinsip keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Sebagaimana keterampilan mengajar lainnya, ada prinsip-prinsip yang mendasari penggunaan komponen keterampilan membuka dan menutup pelajaran yang harus dipertimbangkan oleh guru. Prinsip-prinsip itu adalah sebagai berikut. 1. Bermakna. Dalam usaha menarik perhatian atau motivasi siswa, guru hendaknya memilih cara yang relevan dengan isi dan tujuan pelajaran. 2. Berurutan dan berkesinambungan.
Dalam mewujudkan prinsip berurutan dan berkesinambungan ini perlu diusahakan suatu sisteman yang tepat. Berhubung dengan minat siswa, ada kaitannya yang jelas antara satu bagian dengan bagian lainnya, atau ada kaitannya dengan pengalaman dan pengalaman yang telah dimiliki siswa. Keterampilan bertanya atau listening sangat penting dikuasai guru untuk memancing jawaban, komentar, pemahaman dari murid-murid. Keterampilan bertanya adalah cara-cara yang dapat digunakan guru untuk mengajukan pertanyaan kepada siswa. Kualitas pertanyaan akan menentukan kualitas jawaban siswa. Ada 3 hal penting dalam keterampilan bertanya, yaitu 1. Closing. Setelah guru mengajukan pertanyaan, murid diminta tenang sebentar. 2. Prompting. Guru mengajukan pertanyaan sulit sehingga tidak ada murid yang dapat menjawab karena sulitnya atau karena pertanyaan tidak jelas. Oleh sebab itu, guru harus melakukan prompt atau mendorong. 3. Drawing. Melacak, mendukung, dan mengajukan. Drawing dilakukan karena berpikir memperoleh jawaban yang memuaskan. Untuk memperoleh jawaban sempurna, maka guru menunjuk murid untuk menjawab. Komponen keterampilan bertanya yang perlu dikuasai guru meliputi keterampilan bertanya dasar. Adapun keterampilan bertanya dasar mencakup bagian A, penggunaan pertanyaan yang jelas dan singkat dengan menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti dan sesuai dengan taraf perkembangannya. Bagian B, pemberian acuan berupa pernyataan yang berisi informasi yang relevan dengan jawaban yang diharapkan dari siswa. Bagian C, pemindahan giliran dan menyebar pertanyaan untuk melibatkan seluruh siswa semaksimal mungkin agar tercipta iklim pembelajaran yang menyenangkan. Bagian D, pemberian waktu efektif pada siswa. Bagian E, pemberian tuntunan. Guru hendaknya memberikan tuntunan agar murid dapat menjawab sendiri ketika terdapat kesalahan dalam menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh guru. Keterampilan bertanya lanjutan adalah merupakan lanjutan daripada keterampilan bertanya dasar yang lebih mengutamakan usaha mengembangkan kemampuan berpikir, memperbesar partisipasi, dan mendorong lawan bicara agar dapat berinisiatif sendiri. Hakikat kemanfaatan penggunaan keterampilan bertanya dasar dalam proses belajar mengajar akan terlihat apabila keterampilan bertanya lanjut dapat dilakukan secara baik, maka akan cukup efektif dalam hal sebagai berikut. Bagian A, mengembangkan kemampuan siswa dalam menemukan, mengorganisasi, dan menilai informasi yang didapat. Bagian B, meningkatkan kemampuan siswa dalam membentuk dan mengungkapkan pernyataan-pernyataan yang didasarkan atas informasi yang lengkap dan relevan. Bagian C, mendorong siswa dalam mengembangkan ide-ide dan mengemukakan ide-ide itu kepada anggota kelompoknya secara timbal balik. Bagian D, memberi kesempatan kepada semua anggota kelompok memperoleh sukses melebihi yang bisa dicapai, biasanya menemukan ide-ide baru atau hal-hal yang lebih lengkap. Adapun komponen-komponen keterampilan bertanya lanjutan sebagai berikut. Bagian A, pengubahan tuntunan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Bagian B, pengaturan urutan pertanyaan. Bagian C, penggunaan pertanyaan pelacak. Bagian D, peningkatan terjadinya interaksi. Keterampilan menjelaskan. Yang dimaksud dengan keterampilan menjelaskan dalam pengajaran adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang lainnya. Misalnya antara sebab dan akibat, definisi dengan contoh, atau dengan sesuatu yang belum diketahui. Penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan disajikan dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan. Ditinjau dari isi yang disampaikan oleh guru kepada siswa, makna menjelaskan dapat dibedakan antara lain: 1. Menyampaikan informasi. 2. Menerangkan. 3. Menjelaskan. 4. Memberi motivasi. Dan yang kelima, mengajukan pendapat pribadi. Kesimpulan, keterampilan membuka pelajaran adalah
kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi peserta didik agar minat dan perhatiannya terpusat pada apa yang akan dipelajarinya. Keterampilan bertanya pada dasarnya pertanyaan yang diajukan merupakan suatu proses pemberian stimulus secara verbal dengan maksud untuk menciptakan terjadinya proses intelektual pada siswa dengan memperhatikan respon atas pertanyaan tersebut yang memiliki tujuan, penyusunan kata, struktur, pemusatan, dan lain-lain. Demikianlah materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.